Fo coy, selamat Hari Raya Imlek. Happy Chinese New Year bagi teman-teman kita atau saudara kita yang merayakannya. Semoga selalu diberkati dan tentunya dalam selalu ada lindungannya. Nah, di video kali ini gue sendiri akan membahas tentang sejarah Imlek. Jadi bagaimana sejarah dari Imlek ini, bagaimana bisa adanya petasan, lentera merah, dan juga adanya barongsai. Itu kita akan bahas di bagaimana sejarah Hari Raya Imlek itu sendiri. Kita semua setuju kalau sejarah itu sangat penting. Nah, segala sesuatu yang ada itu pasti ada rentetan kaitannya, ada sejarah yang menamainya. So, ini dia. Sejarah Imlek ini dimulai dari sejak zaman dinasti. Nah, kita kan kenal tuh China itu adalah negara yang sangat-sangat kaya raya dengan adanya sumber daya alam dan juga kerajaan di China. Sebenarnya sejarah Imlek ini berasal dari dinasti Tang, yaitu adalah tahun 1600 sampai 1416 setelah Masehi atau sekitar 3500 tahun yang lalu. Nah, di mana rakyat-rakyat di China saat itu melakukan suatu ritual ataupun persembahan di awal musim dengan memberikan tanaman padi dan segala macam guna persembahan kepada dewa dan leluhur karena sudah membantu aktivitas rakyat petani di sana. Sedangkan kita ketahui kalau China itu memang terkenal dengan petani dan juga hasil perkebunan mereka. Di era dinasti Shang, ada sebuah legenda kuno yang mengatakan bahwa adanya monster yang berbentuk naga ataupun berbentuk seperti barongsai saat itu yang akan memakan orang di saat tahun baru ataupun awal musim. Nah, jadi monster ini digambarkan adalah monster yang besar, menakutkan, dan akan memakan korban saat datangnya awal musim. Nah, pada saat itu tentu rakyat di China ketakutan, bosku. Jadi bisa lu bayangin ketika kita hidup di zaman itu, and then ada naga ataupun monster Miam ini, mereka akan menghampiri kita dan memakan hidup-hidup. Tentu ini adalah momok menjadi menakutkan bagi rakyat China saat itu, beberapa abad yang lewat. Nah, dikatakan ada suatu pendeta, seseorang pendeta, maksud gue, yang duduk di depan rumah-rumah warga saat itu berbaju merah, dan juga menyalakan petasan saat itu, bambu, dan juga pokoknya semua itu bernuansa merah, entah itu jimat, entah ini karena memang segala sesuatu kan ada kelemahannya, itu kan kita pelajari di sejarah. Dan entah kenapa si Niam ini takut dengan warna merah dan suara petasan ataupun suara keras. Maka dari itu rakyat di China di zaman dinasti Shang ini berlomba-lomba ketika awal tahun membuat tempelan merah, lentera merah, lampion, dan menuliskan jimat yang berwarna merah karena itu diyakini akan membuat si Niam ini takut karena takut dengan warna merah dan juga berusaha membuat suara yang keras. Maka dari itu setiap di China, di setiap perayaan Imlek pasti nuansanya khas banget merah. Mulai dari lentera, adanya petasan, dan juga adanya parade barongsai. Ini adalah menggambarkan bahwa monster Niam itu di zaman kuno ataupun di zaman dinasti Shang. Next, ada juga legenda yang mengatakan bahwa adanya hantu sui. Nah, ini adalah angpau. Angpau ini adalah tradisi khas ketika teman-teman kita di China ataupun teman-teman kita saat merayakan Imlek memberikan angpau berisi uang. Nah, pasti kalian nggak tahu bagaimana sih sejarah angpau ini. Angpau ini mulai ketika pada tentunya masih di zaman dulu ya, di zaman dinasti, di kerajaan. Di sana juga ada legenda yang mengatakan adanya hantu sui yang akan memakan anak-anak saat di perayaan tahun baru. Nah, ini kan dari setiap agama itu kan mempunyai keyakinan, kepercayaan. Hantu ini sangat doyan memakan manusia. Jadi setiap anak-anak ataupun orang-orang tua di tahun baru itu, hantu sui ini akan memakan manusia. Nah, pada saat itu juga ada pejabat yang memberikan uang gitu kan ya, dalam bentuk 8 koin yang dimasukkan ke dalam amplop. Nah, tujuan dari pejabat ini adalah agar anak ini nggak tertidur. Jadi kalau tertidur kan nanti di tahun baru kan pasti dimakan dengan hantu sui ini. So dibuatlah anak ini agak sedikit berusaha dimasukkan ke dalam amplop, dan setelah perayaan tahun baru, maksud gue setelah jam 12 ke atas, amplop itu ditaruh di bawah bantal, dan entah mungkin ini ada mitos ataupun gimana, ataupun itu so far yang gue baca di artikel. Jadi ketika hantu sui ini datang, maka koin itu menimbulkan cahaya. Jadi memang si hantu sui ini takut dengan cahaya. Kemudian kita beralih ke dinasti Han.
hingga saat ini. Nah, ketika dinasti Han ini di tahun 2202 Masehi sampai 220 Masehi. Nah, perayaan Imlek ini berkembang lebih maju. Nah, dimana sebelumnya kan Tera gitu kan yang membunyikan petasan. Nah, di sini lebih berkembang adanya acara bersih-bersih, ada acara makan-makan, ada acara berkumpul, dan adanya acara ritual persembahyangan. Sampai saat ini itu yang melatar belakangi Imlek. Sampai saat ini teman-teman kita di Tionghoa, di China khususnya, mereka ketika misalnya ada tahun baru Imlek itu kan Chinese New Year, mereka pasti berlomba-lomba kelihara melakukan persembahyangan dinda untuk tentunya untuk memproteksi diri dari sesuatu yang berbau negatif, dan juga bersyukur atas rahmat dan apa yang telah diberikan selama ini. Jadi Imlek tahun ini mengambil tentang tema macan air, di mana karakter dari macan air ini yang gue baca adalah karakternya adalah ketenangan, artinya lebih kontroversial, tidak seperti dengan harimau di hutan karena dia tidak memiliki ketenangan. Jadi begitulah sejarah Imlek, bagaimana nuansa khas merah, bagaimana adanya lentera, bagaimana juga adanya parade barongsai, legenda Naga-Nian, dan juga legenda hantu Sui yang melatar belakangi adalah angpau, di mana kita ini adalah bangsa yang besar, jadi kita menghargai suku, tradisi, ras, tentu juga agama. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah harga mati di negara kita. Jadi apapun kepercayaan kalian, apapun agama kalian, entah itu Hindu, Buddha, Cina, Tionghoa, Muslim, kita harus saling menghormati, menghargai bagaimana umat kita atau saudara kita merayakan perayaannya. Nah, pasti di setiap agama itu sudah pasti, ataupun kepercayaan sudah pasti memiliki tradisi yang berbeda ataupun adat berbeda. Seperti misalnya teman-teman saudara kita di Muslim di tahun baru pasti disambut dengan rangkaian Idul Fitri. Gue di Bali disambut dengan rangkaian Hari Raya Melasti, Pengerupukan, Tahun Nyepi Sake, dan juga di China tentunya tentang Hari Raya Imlek, dan juga di umat kita, teman-teman kita di Kristen, mereka menyambutnya dengan Natal. Itu adalah rentetan kepercayaan yang tidak boleh diganggu-gugat. So, jadi buat kalian yang suka dengan video-video sejarah, silahkan di-share, like, subscribe, ataupun kalian boleh tambahkan komentar, ataupun gue ada salah-salah kata. So, at least, I'm Bron, see you in the next history.